Sobat Asik Nokecot, sudah lama kita gak jumpa. Nggak kerasa, sedikit lagi kita akan menjelang bulan yang sangat suci, yaitu bulan Ramadan. Sobat Asik Nokecot, tetap jaga protokol kesehatan. Nokecot gabrukan tanpa cekcok. Tim Nokecot kali ini sudah mengundang seorang ustadz. Namun ustadz ini asik, agak gaul dan nggak kaku-kaku juga. Langsung kita ke narasumber kita yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fatahul Huda. Iya. Saya dapat informasi dari teman-teman kru ini yang sangat-sangat kreatif, Pak Ustadz. Katanya Pak Ustadz nih jebolan Yaman. Insya Ya, Allah. alhamdulillah kalau gitu. Saya juga pernah di Yaman, Tat. Iya. Nah, tapi sebelahnya Belaraja. Itu Yamen maksudnya. Yamen gitu. Berapa lama Ustadz? Gimana kabar coba? Ya, alhamdulillah kabar saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya di sana kurang lebihnya 7 tahun gitu. 7 tahun Tat? Iya, 7 tahun. Oh, jadi Ustadz ini sebenarnya biar sobat asik Nokecot ini nggak pada penasaran Tat. Iya. Siapa sih sosok Ustadz Fatahul Huda ini? Asik nih kita nih, asik nih. Karena Ustadznya pakai belangkon nih. Ini Ustadz yang membawa budaya ini sebenarnya. Walaupun toh belajar di Arab, tetapi budaya tetap dilestarikan. Iya, nasionalis ya. Dan budaya ya. Ustadz Fatahul Huda, usia piro Tat saya kira? Usia 33. Masih muda ternyata. Masih muda. Berarti istri? Istri satu. Anak? Anak 1 masih kecil. Rencana nambah istri belum ada? Belum ada. Ayo lo kayak istrinya nonton deh. Jadi itu jangan. Jangan ya, insya Allah mudah-mudahan cukup satu setia sama kayak saya. Amin. Alhamdulillah Tat, ini Sobat Asik Nokecot ini ngundang Ustadz katanya sih dalam rangka kita menjelang bulan suci puasa, Ramadan ya, ini Tat ya kan. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan juga terkait katanya Ustadz ini menjadi salah satu guru ngajinya teman-teman anak rocker, anak-anak rocker katanya kan, khususnya yang di daerah Tangerang. Karena Ustadz ini profesinya juga guru juga Tat ya di pesantren As-Sidikiyah ya. Iya. Alhamdulillah. Tapi apa benar tuh Tat? Ustadz ngajarin anak-anak rocker itu Tat? Iya bener, ngajarin anak-anak rocker bertempat di STEAM. STEAM. Iya STEAM. STEAM apa? Motor? STEAM motor, karena saya sering nyetim di situ, akhirnya saya ketemu dengan kepalanya, ngobrol, sharing-sharing, akhirnya ya udah ketemu untuk ngaji, baca Iqra itu. Mau baca Iqra Tat? Iya, baru baca Iqra. Baca Iqra. Tapi alhamdulillah mereka udah ada kemauan lah ya. Alhamdulillah ada hal positif, hal baik bagi mereka dari sebelumnya itu. Tapi minat mereka untuk ngaji itu sebenarnya ada Tat? Ada kuat. Kuat ya? Iya kuat. Tapi masyarakat Minat untuk membenahi diri itu kuat. kuat. Karena sebelumnya itu sangkaan masyarakat itu orang-orang yang di STEAM itu negatif gitu. Dan mereka curhat sama saya seperti itu. Akhirnya mencoba untuk dirubah. Untuk dirubah agar sangkaan masyarakat itu melihatnya walaupun penampilannya rocker, penampilannya punk, tetapi mereka masih ada kemauan untuk mengharap penuh daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmat untuk masuk ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Biasanya metode yang dipakai sama si Pak Ustadz nih, cara merangkul mereka untuk bisa ngaji itu seperti apa Tat? Metode cara merangkul mereka ya melalui adanya pendekatan ya, rokokan biasa, ngopi. Habis ngaji saya biarin rokok, ngopi bareng, ngobrol santai seperti itu, nggak tegang. Yang penting satu persyaratan dalam mendakwai mereka itu jangan sampai menyinggung perasaan mereka. Kalau sudah perasaan mereka disinggung, wah mereka bisa jadi lari. Iya. Jadi metodenya lebih ke pendekatan ya, secara preventif ya, luar biasa Ustadz ini. Memang image-nya masyarakat itu terhadap mereka itu udah lebih ke negatifnya Tat ya. Karena melihat dari segi penampilan, bertatu. Kalau orang seperti itu kan jangan melihat dari
diri mereka itu sebuah hal yang negatif saja, karena mereka itu bagi saya adalah mutiara yang masih dalam lumpur dan harus dibersihkan. Luar biasa, ya kan? Ini untuk sobat-sobat asik no kecut yang di sana yang mungkin profesi rocker, ternyata teman-teman sebenarnya dianggap sebagai mutiara yang masih di dalam lumpur. Kan luar biasa. Jadi sebenarnya tuh mereka bisa berubah, yang penting ada kemauan. Ada niat, ada juga yang ngajak. Iya. Kadang mereka ada kemauan tapi yang ngajak sulit sekali untuk mencari pembimbing. Sulit ya, iya. Kebanyakan kan dikit-dikit kamu haram, kamu ini nggak bisa. Karena ya kan? ada suatu cerita di zaman dahulu, seorang ulama besar yang mempunyai tetangga penuh dengan berkelimpang maksiat. Tetapi tetangganya itu mencari pembimbing itu nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok. Iya. Akhirnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, dimimpiin itu. Bahwasanya saya sudah berada di surga. Ya istilah kata ya, surga itu bukan milikmu. Gitu. Bukan milikmu surga itu. Nah, akhirnya orang ulama itu mampir berkunjung ke rumah istrinya bercerita panjang lebar. Kalau suami ini memang benar suka bermaksiat, tapi sulit untuk mencari pembimbing yang enak. Akhirnya ia mendatangi anak yatim piatu terus untuk meminta doa dari mereka. Dari sebab itulah si orang itu masuk surga karena mengasihi dan menyantuni anak yatim. Itu sebenarnya gini tuh, pada satu tahap pendekatan ya mungkin kan ngobrol-ngobrol juga ya. Iya. Kenapa sih mereka sampai bisa masuk ke menjadi anak-anak rocker atau menjadi yang ya boleh dibilang lebih ke hal seperti itulah gitu kan? Ya mungkin karena adanya kurang rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya. Akhirnya dia melakukan hal yang iseng itu daripada gak ada kerjaan, nggak teropeni oleh kedua orang tuanya, ya akhirnya mereka seperti itu. Jadi berawal dari iseng-iseng sebenarnya. Iya. Karena nggak ada perhatian ya. Iya, kurang perhatian. Kurang perhatian. Akhirnya bergaul sama teman yang kurang baik, akhirnya jadi terkena arus, ikut terkena arus seperti itu. Tapi kan cara merubah mereka itu mungkin tidak semudah kita memberikan telapak tangan ya, Tat. Iya. Pasti kan panjang prosesnya. Iya, prosesnya panjang. Nombok dah rokok urusannya ini kan. Tapi saya enggak, malah saya dikasih. Oh, dikasih Tat ya? Iya. Oh, luar biasa. Setiap saya berkunjung ke situ, ngajarin ahli bata itu, wah, jamuannya kopi, rokok. Ahli bata aja tuh mereka. Iya. Berawal dari ikro itu aja lah pokoknya. Iya. Tapi bukan saya ngasih, tapi mereka malah ngasih saya bentuk rasa terima kasih. Iya. Nah, dilihat dari segi itu kan, oh berarti mereka ada kemauan kuat. Oh iya, karena mereka menghargai gurunya gitu kan ya. Justru saya malah nggak enak. Gitu. Tapi dalam arti pernah nggak sih pada saat mereka ngaji itu? Iya. Ya, ada yang memang dalam diri tuh pengen banget menjadi orang yang lurus lah ya. Sekarang sampai curhat nangis ke Ustaz tuh pernah ada kejadian nggak seperti itu? Kalau itu belum pernah. Belum pernah. Biasanya piye tak? Curhatan mereka tuh biasanya apa? Ya biasanya sepanjang ini sih belum ada curhatan yang lebih khusus terkait tentang hal itu, tentang kepribadiannya belum ada. Itu. Udah berapa banyak ya Bang? Ya 10-an itu, 10-an lebih lah. 10-an lebih ya. Nah, Ustadz biasanya ngarahin mereka selain untuk mengerti tentang agama. Iya. Lah biasanya apa lagi tuh? Ya mencari pekerjaan yang layak bagi mereka. Pekerjaan yang layak. Iya. Walaupun di pekerjaan sendiri kadang kan agak milih-milih dengan background atau latar belakang mereka yang apalagi sudah pernah jadi anak jalanan atau anak rocker gitu. Lah itu gimana cara Ustadz menyampaikan atau mensiasatinya itu? Lah ya gini, apa itu cari pekerjaan ya semisal di pabrik seperti itu. Asalkan yang halal gitu aja dah. Asalkan yang halal, markir itu kan juga pekerjaan. Itu kan markir itu kan pekerjaan yang menurut saya itu sangat mulia sekali karena mengurangi adanya kemacetan satu, mengurangi adanya kecelakaan. Itu sangat mulia. Dan mereka itu ikhlas untuk menjalani semacam itu walaupun yang didapat cuma 5.000 perak, 10.000 perak. Saya
beritahu mereka, ngomong sama mereka, syukuri, yang penting bisa buat rokokan. Iya. Ngopi sama Ini dia nih Ustadz Blangkon kita nih kan, ini versi Tangerang nih sebenarnya. jadi luar biasa, apalagi kalau menjelang puasa ini tadi kan, apakah ada rutin pengajiannya apa? Iya, sama anak-anak rocker. Karena saya ini sibuk sekali, akhirnya ya saya cuma ngasih tahu, mengingatkan mereka untuk dalam hal berpuasa, sholat raweh, itu aja. Berpuasa, Iya. sholat raweh. Nah, kalau dari Melakukan hal yang positif itu aja lah. kalau dari arahan Ustadz sendiri, ya kan saya juga insya Allah puasa jalan gitu kan ya, walaupun Saya juga insya Allah. Iya, kadang belentang-belentong ya. Sebenarnya apa sih, punya tip khusus nggak Tat? Kalau kita tuh puasa itu biar bisa sempurna lah dalam artian. Gimana tuh? Di dalam ajaran Islam tersendiri itu, sebelum jatuhnya bulan Ramadan itu ada 2 bulan yang mulia di sisi Allah, yaitu bulan Rajab. Nah, bulan Rajab itu bisa diartikan daripada di dalamnya yaitu al-asob, artinya mengucur kebaikan di situ. Kebaikan dari Allah dikucurkan. Ada yang mengatakan bahwasanya itu termasuk al-asom. Al-asom itu tuli, karena mereka tidak mendengar suara gesekan pedang. Karena itu merupakan bulan yang hurum, yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan peperangan, karena itu bulan mulia. Itu bulan Rajab. Nah, bulan Rajab menurut satu ulama itu dikatakan sebagai bulan untuk menanam. Itu nah, menanam dengan adanya kebaikan. Terus Sa'ban ini keistimewaan itu dikucurkan di situ. Itu Sa'ban, arti daripada Sa'ban itu seperti itu. Nah, puncaknya itu nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban. Ya, nisfu Sa'ban. Di situ ada amalia, ya kurang lebihnya setidaknya mengamalkan 3 amalan itu, yaitu memperbanyak bacaan istighfar, terus memperbanyak bacaan sholawat, syahadat, dan berdoa. Kenapa saya mengatakan sholawat juga termasuk daripada bagian amalia di bulan Sa'ban? Karena ayat innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam taslima itu diturunkan di saat bulan Sa'ban. Seperti itu. Makanya termasuk bagian daripada bulannya Nabi, bulan sholawat, seperti itu. Dan khususiyah keistimewaan daripada sholawat itu lebih tinggi daripada sholat itu sendiri. Karena kenapa? Karena sholawat itu mewajibkan bagi diri Allah dan para malaikat. Allah sendiri mewajibkan sendiri untuk bersolawat, dan malaikat gitu. Kalau sholat, Allah nggak sholat, kita yang sholat. Allah memerintahkan untuk sholat, kita yang sholat. Tapi Allah apakah sholat? Enggak. Nah itu makanya saya katakan bahwasanya sholawat itu lebih tinggi daripada sholat itu sendiri. Nah, makanya di bulan Sa'ban itu. Nah itu nisfu Sa'ban juga merupakan daripada bagian adanya arwah-arwah, roh-roh yang sudah meninggal, leluhur kita, pendahulu kita yang sudah meninggal itu pada bangkit rohnya, pada di depan pintu kita, pintu rumah kita, untuk meminta daripada keluarganya mengirimkan bacaan doa. Itu saya ketemukan di kitab Daqaiqul Akhbar. Daqaiqul Akhbar, dan itulah yang menjadi acuan dasar bagi masyarakat Jawa tentang penamaan ruah, bulan ruah. Bulan ruah ya. Bulan ruah. Makanya mereka ada dan tradisi ruahan seperti itu, ruah. Berdoa bersama, baca Yasin, tahlil untuk para pendahulu yang sudah meninggal. Karena dasarnya itu ada, yaitu nisfu Sa'ban, yaumul Aid, yaumul Jum'ah, nisfu Sa'ban, lah itu. Jadi luar biasa sekali Tat ya. Untuk menjelang Ramadan itu banyak kita di terakhir kita nisfu Sa'ban. Ya, nisfu Sa'ban. Keistimewaannya luar biasa ternyata. Ya. Nah, apakah nisfu Sa'ban itu menjadi metode pelatihan kita juga untuk menjelang Ramadan yang 30 hari kita puasa full itu Tat? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Ya, saya lanjutkan lagi itu. Nah ya,
para arwah-arwah daripada pendahulu kita yang sudah meninggalkan kita itu mereka pada bangkit dari alam kubur, kembali ke rumah masing-masing, nengok saudara-saudara kita, mereka berkata irhamu alaina, kasihanilah kami walaupun kalian hanya mengirimkan saya surat Al-Fatihah. Kalau gak dikirimi, mereka pulang dengan tangisan. Mereka pulang seakan-akan mereka itu sudah tidak dianggap sebagai keluarganya lagi. Senandung syair Jawa itu mengatakan bagaimana itu Bali ning kuburan itu. Nah itu loh, apa syairnya itu lupa saya. Kembali ke kuburan. Banjur tangisan kayak gitu ada syair Jawanya itu. Apa lupa saya syairnya. Nah, itu sebenarnya itu ada redaksi, ada dalil syairnya itu, syair Jawa itu. Saben malam Jumat arwah pada balik ke rumah banjur jaluk donga walau wacan satu kalimah. Nah seperti itulah liriknya lah, kurang hafal lah. Nah itu lirik itu sebenarnya ada dalilnya, itu di kitab Dakwaiqul Akhbar itu. Dakwaiqul Akhbar. Iya. Ya biasanya kan orang-orang Jawa sebelum Ramadan ataupun di hari Raya Idul Fitri, nah itu kan mereka pada ziarah kubur. Nah, itu juga ada dasarnya itu. Ya dasarnya itu di kitab Dakwaiqul Akhbar itu. Ada dasarnya. Iya. Makanya tradisi ruahan itu harus dilestarikan. Harus dilestarikan. Iya, walaupun toh di kalangan orang Arab sendiri pun tidak ada yang melakukan adanya tradisi seperti itu. Tapi kalau per individu saya kurang tahu, Allah alam. Tapi kalau tradisi jamaah itu nggak ada. Dari itulah terselip adanya peringatan mendekati bulan Ramadan. Nah, seperti itu untuk mengingatkan juga akan kedekatan bulan Ramadan dan adanya silaturahim di situ. Nah, kan katanya hadis Nabi bahwasanya silaturahim itu memanjangkan umur dan bisa menambahkan rezeki. Nah, ya seperti itu. Alhamdulillah. Terus habis itu ada tentengan berkat. Berkat itu ya nasi yang ditaruh dalam besek itu loh. Sodakoh. Kan asodakoh itu lidafil bala. Makanya yang terselip di dalam acara ruahan itu sangat banyak sekali. Itu silaturahim, saling bersedekah. Nah itu untuk menyambut bulan Ramadan diisi hal yang positif seperti itu. Itulah yang disebut makanya kenapa maknanya Ramadan bulan penuh berkah. Ya kan banyak berbagi, banyak ini yang biasanya orang makannya mungkin bisa nggak dapat rezeki, nggak dapat makan di bulan Ramadan ini semuanya kebagian ya. Bahkan banyak masjid juga kan menyediakan takjil gratis, ya kan buka puasa gratis, ya kan itu sangat-sangat luar biasa. Memang beberapa hari yang lalu ini kita juga seperti bulan Ramadan ini agak bersedih, khususnya untuk masyarakat Banten atau Tangerang dan sekitarnya, karena kita sudah kehilangan sosok yang luar biasa, ya kan, turut berduka cita atas meninggalnya Buya Uci Turtusi, ya kan, semoga amal ibadahnya diterima insya Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran serta ketabahan bagi keluarga ditinggalkan, ya kan? Bagi pengikut umatnya juga yang ditinggalkan. Ya, betul, itu luar biasa itu kan. Itu kalau kita biasanya kan kalau bulan Ramadan itu tempat beliau juga luar biasa itu kan, semarannya kan, para santrinya segala macam. Sekarang mungkin ya mudah-mudahan itu masih tetap bisa berdiri karena banyak penerusnya juga sih Tat, ya ada anak-anaknya segala macam, insya Allah mudah-mudahan. Kita lanjut Tat untuk Ramadan di tempat umumnya Tat. Biasanya Tat, kembali lagi nih kita ke anak-anak punk. Anak-anak rocker ya kan, karena nggak mau mungkin punk itu terlalu ini ya, ya kan? Karena beda ya. Jadi penampilannya beda juga. Biasanya kalau misalnya gini, tiba-tiba di bulan Ramadan ini Ustadz nemuin nih anak murid Ustadz lagi ngerokok di siang hari. Nah Ustadz cara negurnya piye? Nah itu ya nggak saya tegur dulu, negurnya nanti. Negurnya nanti, nggak saat itu. Oh, nggak saat itu, nggak di depan umum ya? Iya, kalau depan umum mereka tersinggung, kacau lagi nanti. Negurnya pun nggak saat itu, negurnya tapi nanti. Waktu malam, habis terawih, kamu nggak puasa ya gitu. Jadi nggak langsung disuruh pusap enggak lah ya? Takutnya langsung suruh pusap ya kan? Kalau saya suka begitu. Membuka app orang lain di depan umum kan hukumnya nggak boleh. Nggak boleh. Betul. Setuju ini saya setuju dengan Ustadz. Jadi pada surat
bulan Ramadan jangan gibah. Nah, Ya kan? Nah, saat ini kita agak melenceng sedikit dari anak-anak pang. Kita agak lewatin jalurnya. Oke. Mohon izin. Sebagai ulama atau ustadz atau sebagai guru juga di pondok pesantren, Iya. sebenarnya kalau ustadz melihat dengan kehidupan zaman sekarang, ya kan, terutama di pergaulan dulu lah, kita bicara pergaulan. Seorang ustadz itu melihat pergaulan anak sekarang itu gimana, Tat? Karena kan kayaknya udah agak luar biasa pergaulan zaman sekarang, Tat. Iya. Udah. Pergaulan yang kayak gimana itu? Ya kayak anak sekarang itu kan ke masjid jarang, ngaji jarang, tiktokan sering. Nah itu gimana cara ustadz itu? Cara tips untuk menyikapi hal itu. Ya, bagi saya cara tips untuk menyikapi hal itu ya nomor satu itu dari orang tua mereka sendiri. Dari orang tua. Iya, harus ada kedekatan. Harus ada kedekatan dari kedua orang tua mereka sendiri kepada anaknya. Itu menjadi acuan terpenting bagi mereka. Nah, ya. Kalau wilayahnya seperti hanya Ustadz itu hanya sebatas mengingatkan saja itu wilayahnya. Nggak lebih dari itu. Kalau dia mengingatkan, kalau lebih dari itu nanti bisa jadi timbul fitnah. Dikerasin, dikasih kelembutan, nggak bisa, akhirnya keras, nanti jadi timbul fitnah. Soalnya itu bukan wilayahnya seorang ustadz. Yang wilayahnya itu adalah ya kedua orang tuanya, yang mohon maaf ya pemerintah itu sendiri untuk menyikapi hal itu. RT misalkan ya. Seperti halnya di kampung saya di Kebun Besar itu ada plang di situ, ada tulisannya itu setiap anak dilarang keluar melebihi jam sekian, dilarang gini-gini, itu ada. Oh, di kampung itu ada aturan? Iya, ya, Kebun Besar situ itu ada aturan seperti itu. Nah itu makanya saya memberikan apresiasi yang bagus sekali. Luar biasa. Ya, dengan adanya pemerintah sekelas RT untuk memberikan aturan seperti itu bagi warganya. Nah, kalau wilayah Ustadz ya sebatas mengingatkan saja, lebih dari itu nggak bisa, nanti bisa jadi timbul fitnah. Gitu. Perhatian orang tua. Iya, perhatian orang tua pertama. Ini sebenarnya memang kita melihatnya agak ironis sekarang, iya. Karena kita lihat anak-anak sekarang itu mungkin kalau zaman saya kecil dulu ya kan, ya nggak separah inilah gitu kan, karena kecil kelas 3 SD, 4 SD udah megang rokoknya kayak botol gitu kan. Dan ini kan ngeri ini pergaulannya ini kan nggak apa ya sangat-sangat di luar jangkauan lah. Padahal kalau kita bicara lebih modern anak sekarang. Iya benar. Iya kan. Tapi itu tadi dampak dari kurangnya perhatian atau monitor orang tua itu sendiri akhirnya menyebabkan mungkin mengikuti tradisi lebih ke yang negatifnya. Iya. Makanya ketika dia pernah suatu di jalan saya melihat anak seperti itu ya saya lus-lus oh alah lele bapak mending ngendi angel wes angel sambil lus-lus bapak udah Tat, kita nih bahasa agak meleceng-meleceng dikit lah ya Tat ya, agak banyak nih karena Ustadz ini luar biasa ya, berapa nih 7 tahun di 7 tahun di Yaman. Melihat kejadian sekarang nih teroris nih, saya demen nih belajar teroris nih karena ini Ustadz ini budaya nih ya teman-teman ya, jadi katanya kalau nggak pakai peci nggak boleh, haram lah, ini pakai belangkon. Yang boleh itu teroris cinta itu boleh. Yo, pakai mahabbah, sweet. Nah, cinta itu ditolak, kiai bertindak, bukan dukung tapi kiai. Nah, kan? Pakai mahabbah, bacain Fatihah 1000 kali. Lepak sendiri. Nah, benerin. Ini jomblo ini. Jadi teroris ini, saya bahas teroris ini, saya nggak ngerti lah ya kan. Sampai ada yang terdoktrin mau melakukan hal-hal yang kejadian kemarin lah, bom bunuh diri, terus penembakan di Mabes Polri, amit-amit yang baik lah ya, Nabi Mendadari gitu kan. Cuman kok bisa ya Tat ya? Apakah memang sebenarnya ada salah satu entah kitab atau tuh yang bisa nyampe menyimpang segitunya Tat? Ada nggak Tat kira? Ya ada, ya buktinya itu. Soalnya pernah saya ketemu sama mantan teroris itu, ikut seminar dan itu dihadirkan mantan teroris.
Beliau itu ngomong untuk mendoktrin selama 2 jam itu sudah bisa 2 jam. 2 jam untuk menjadi calon untuk menjadi teroris. Iya, 2 jam. Waktu dalam jangka waktu 2 jam saja itu udah bisa. Selama 2 jam itu dia sudah bisa mendoktrin orang yang masih awam terhadap agama, terus kemudian masuk dalam dunia itu dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan hadis Islam. Itu kan orang-orang awam kan, wah bener nih, ya kan, ini yang bener nih, ya kan. Akhirnya didoktrin seperti itu. Jihad fisabilillah dengan bom bunuh diri itu sebuah kekeliruan yang sangat besar karena tidak ada di dalam ajaran agama manapun untuk memperbolehkan bunuh diri. Iya, ada lah ya kan, ya gila aja lah bunuh diri kan. Orang masih pengen hidup, mana ini bunuh diri ya. Dengan slogan negara ini negara tauhid. Ini sistemnya Pancasila tauhid kayak gitu. Makanya diperbolehkan untuk bom bunuh diri. Kita mengorbankan dirinya sendiri tidak apalah, korban menjadi korban asalkan mereka mati. Makanya itu karena membunuh mereka itu dalamnya halal bagi doktrinnya seperti itu. Iya. Tapi saya bingung itu, yang ngajarin aja nggak apa yang diajarin gitu ya, ini doktrin ya. Kalau mungkin kalau saya ada doktrin kamu pembunuh diri kan masuk surga, ya kan pasti saya nanya gitu kan, lo kenapa nggak sampein aja dulu gitu kan? Iya kalau saya gitu kan, kenapa bukan bunuh dulu ya? Lah dia masih hidup buat ngajarin orang kan, ini udah ngajarin yang lain kan, ngawur ini kan. Lucunya itu ya tidak memperbolehkan bagi yang lain untuk masuk gereja, tetapi dia meninggalnya di dalam gereja. Iya benar juga, ya kan? Iya orang dia ngebomnya di gereja ada. Padahal kan kalau kita akur-akur ya, walaupun beda agama itu kan hak ya kan, hak asasi manusia untuk penuh kepercayaan atau agama apapun kan begitu ya kan. Makanya saya bingung, dan ternyata yang di doktrin itu mereka sebenarnya bukan juga orang yang tidak berpendidikan. Iya berpendidikan. Malah justru berpendidikan gitu loh. Tapi makanya itu awam di bagian agamanya. Awam di bagian agamanya. Sampai mereka merelakan menjual harta benda mereka segala macam untuk berjihad, sampai ada yang keluar negeri segala macam. Saya nyampe sekarang tuh nggak nyambung itu tadi kan. Karena manis dalam perkataannya. Wih, ya kan. Hati-hati dengan yang manis dalam perkataannya. Tapi si mantan teroris tersebut menjelaskan tadi itu sampai bagaimana tata cara itu menjelaskan dia. Apa sampai benar tuh katanya dikasih cairan yang bisa mencuci otak itu benar, minum dikasih minuman? Kalau itu kurang tahu. Kurang tahu. Tapi biasanya mereka pendekatannya secara ngerangkul juga sama gitu. Iya sama lah. Ngajak ngaji juga. Tapi gitu. Bibit-bibitnya itu di masa Rasulullah itu sudah ada. Bibit orang teroris seperti itu ada. Ada salah satu sahabat Nabi yang membentak Nabi terhadap pembagian rampasan perang. Nabi dikatakan, hei Nabi, kamu ini seorang Nabi, kenapa membaginya seperti itu seakan-akan gak adil? Lah Sayyidina Umar marah. Langsung Nabi bersabda, akan datang masanya orang seperti ini nanti. Nah itulah bibit teroris yang merasa benar gitu tadi ya. Di zaman Sayyidina Ali pun ada orang seperti itu. Ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, hai hukum pijakan negara yang kau tetapkan adalah tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Engkau memutuskan dengan sepihak, bermusyawarah dengan kalanganmu sendiri, padahal Ali itu adalah merupakan sahabat Nabi. Ashabi kan ujung itu sabdanya Nabi kan, sahabat-sahabatku itu seperti lintah gemintang. Kok dikatakan seperti itu? Makanya slogan bagi pemberontak di zaman Ali sama, ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis. La hukma illallah, tidak ada hukum kecuali Allah. Makanya memberontak daripada pemerintahnya Ali. Nah ini sama seperti halnya yang ada di Indonesia. Dalam pengaturan hukum negara Pancasila itu kan sudah mendapatkan restu daripada Mbah Hasyim Asy'ari, itu seorang ulama besar, al-ulama warasatul anbiya. Makanya dari pihak yang memberontak mengatakan seperti itu, la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali Allah. Loh kok kamu menetapkan hukum bermusyawarah dengan
Mbak Hasyim Asy'ari lah ini bagaimana? Ini nggak sesuai dengan konteks Al-Quran. Ayo kembali kepada Al-Quran seperti itu. Mbak Hasyim Asy'ari itu ulama warasatul anbiya seperti itu, seperti di zaman Sayyidina Ali. Makanya memberontak dengan slogan la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali Allah. Ayo kita perangi. Itu adalah hukum buatan orang kafir. Padahal kita tahu sendiri sahabat Ali juga merupakan sahabat Nabi yang lebih tahu terhadap konteks Al-Quran Karim setelah Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan para sahabat yang lebih tahu terhadap Al-Quran. Oh iya. Iya. Ulama yang nggak pakai peci apa jenenge? Nah, namanya gamis gitu kan. Wah, bid'ah itu haram. Padahal nggak gitu juga. Bahkan saya pernah mendengar ceramahnya Gus Miftah itu sebenarnya kan agama yang berbudaya ya, memang bener iya. Kita biasa memang budaya pakai belangkon ya nggak ada salahnya kan gitu. Iya, ya memang benar sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi, itu agama yang berbudaya. Memakai belangkon seperti ini ya bisa dihukumi sunnah. Karena Nabi Muhammad memakai serban udeng-udeng sebelum kehadiran Nabi Muhammad, para orang-orang jahiliyah juga memakai udeng-udeng. Abi Jahal, Abi Lahab juga memakai udeng-udeng. Terus kenapa Nabi juga memakai udeng-udeng seperti itu? Karena syiar agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu melalui adanya budaya agar cepat bisa diterima. Iya. Seperti itu. Orang salawatan pakai gamelan nyanyi gitu bid'ah ya kan, itu haram. Dulu kan setahu saya kalau kita nonton gitu atau baca sejarah, bahkan para wali pun kan mensiarkannya melalui budaya ya kan, nyanyi gamelan gitu segala macam, salawatan ya kan. Persis seperti Nabi Muhammad itu syiarnya wali songo. Memakai batik belangkon sendiri juga bisa dihukumi sunnah, dapat pahala. Iya, karena Nabi Muhammad mensiarkan agama Islam melalui budaya juga, tidak menciptakan pakaian sendiri, tidak menciptakan udeng-udeng sendiri juga, tetapi melalui budaya. Kalau memang Nabi Muhammad menciptakan pakaian sendiri, saya yakin pasti bisa. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Oh iya, nggak pakai apa jenenge cadar, apa nggak pakai apa gitu kan, itu menjadi yang haram ya kan. Ustadz harus pakai sorban ya kan, jubah sorban atau harus pakai peci, kalau nggak pakai itu haram. Boy iki angel. Islam yang dilihat dari segi hatinya. Betul. Yang penting menutup aurat, sopan. Allah apa itu innallaha la yanzuru ajsa makum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat jasadmu, akan tetapi melihat hatimu dan perilaku. Percuma perilakunya, percuma pakaiannya bagus, sopan, pakai imamah tetapi perilakunya brengsek, enggak benar. Ngomongnya kasar. Ketika ditanya agama, loncat ke sana, loncat ke sini. Ya karena ya Islam. Betul. Makanya ada kaidah seperti ini. Ada istilah seperti ini. Apa itulah? Selimuti Islam itu dengan akhlakmu. Jangan Islam engkau jadikan selimut. Kalau Islam engkau jadikan selimut, ketika ada orang yang menyerang, Islam dulu yang kena. Ini luar biasa. Ketika Islam engkau tutupi dengan akhlak, engkau selimuti dengan akhlakmu, maka Islam terlihat baik. Soalnya orang-orang mereka itu melihat Islam bukan melalui Al-Quran dan hadis, tetapi melalui perilaku orang Islam sendiri. Nabi juga diutus untuk menyempurnakan akhlak seperti itu. Jadi alhamdulillah kita udah bisa ngehadirin nih Ustadz Fathul ini ya, luar biasa ini. Tapi nanti gini Tat, ini kan kita baru season awal. Nanti bulan puasa nggak ada salahnya tim Nokecot ini, tim Asus Nokecot bisa ngundang Ustadz lagi nih ya. Mudah-mudahan kita ada waktu. Statement penutup nih Tat, untuk sobat asik Nokecot, pesan-pesannya apa nih Tat menjelang bulan Ramadan ini Tat, monggo Ustadz. Pesan-pesan saya menjelang Ramadan, tingkatkan keimanan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Mumpung masih bulan Sya'ban ini, perbanyak istighfar, perbanyak berdoa, dan
perbanyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah amalan yang diberikan oleh Sayyid Muhammad bin Al-Maliki di dalam kitabnya. Itu hablum minallah dan juga hablum minannas, yaitu hubungan kepada manusia. Karena di bulan Syaban ini adalah menurut hadis Nabi itu adalah semuanya daripada amal-amaliyah kita itu diangkat oleh Allah semua, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kalinya, barang siapa yang berbahagia menyambut bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan oleh Allah untuk dimasukkan ke neraka. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang di situ, Tat, ya. Kan? Luar biasa, Sobat Sunnah Kecot, tetap jaga kesehatan. Semoga sehat selalu, diberikan keberkahan, rezeki yang melimpah, kesehatan yang luar biasa. Karena Ramadan ini kita menghadapi banyak tantangan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Oke, Sobat Sunnah Kecot, tetap jaga kesehatan. No kecot, gabrukan tanpa cekcok.